Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian fikih muamalat, masih membicarakan tentang jual beli. Untuk malam ini membicarakan tentang syurutul ma'qudi alaih, syarat benda yang dijadikan objek jual beli. Dari pihak si penjual namanya benda mabi', dari pihak si pembeli namanya saman ataupun harga uang. Jadi pembahasan tentang syarat ma'qud alaih, syarat benda yang ditransaksikan, baik barang dari pihak si penjual atau uang dari pihak si pembeli. Syurutul ma'qudi alaihi khamsah, syarat benda yang diakadkan ada 5. Yang pertama, kaunuhu tahiran, syarat mabi' benda yang dijual harus suci, keadaannya harus suci. Ataupun yumkinu tathiruhu bil ghasli, atau minimal mungkin mensucikannya dengan dicuci. Jadi syarat yang pertama ini, adakala bendanya suci ataupun benda bernajis tapi mungkin untuk disucikan. Pakaian kena najis, kalau kita cuci bersih, boleh, walaupun dijual dalam keadaan bernajis. Tapi kalau najis yang tidak mungkin disucikan, seperti misalkan tai kambing untuk pupuk, dijual, sah atau tidak? Tidak sah jual beli. Jadi benda najis yang tidak mungkin untuk disucikan tidak sah diperjualbelikan. Jadi syarat yang pertama, kaunuhu tahiran au yumkinu tathiruhu bil ghasl, keadaannya harus suci, ataupun kalaupun bernajis mungkin disucikan dengan dicuci. Adapun benda najis yang tidak mungkin disucikan, contoh misalkan seperti yang dijual tadi, kotoran. Yang kita jual adalah kotoran, sah dijual? Tidak sah jual beli, tidak sah dijual beli benda yang tidak mungkin disucikan. Ataupun misalkan kita punya minyak kemudian dia najis, jatuh tai cicak di situ, kotoran cicak, ini minyak bernajis, tidak mungkin disucikan. Gimana mau mensucikan minyak? Dicuci? Nggak mungkin minyak dicuci. Maka dalam hal ini tidak sah jual beli minyak yang kena najis. Minyak yang kena najis tidak sah diperjualbelikan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan minyak itu mungkin untuk disucikan. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya ambil minyak, masukin dulu ke botol misalkan, kemudian masukin air, dikocok-kocok, kemudian dibolongin di tengah, bolongin di bawah, karena air pasti turun ke bawah. Itu kocok dulu minyaknya sama air, kemudian nanti dibolongin di bawah, baru keluarkan air semua, tinggal minyaknya, udah suci. Sebagian ulama mengatakan minyak mungkin untuk disucikan. Caranya seperti tadi, dimasukkan ke kantong, ke plastik dulu, dimasukin air, dikocok-kocok, kemudian baru dibolongin di bawah, keluarkan airnya semua, sisa minyaknya, suci. Tapi yang pendapat yang kuat, tidak sah minyak yang sudah kena najis, tidak mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah untuk diperjualbelikan. Itu syarat pertama. Jadi benda yang dijual harus suci. Kemudian syarat yang kedua, wa qaunuhu nafi'an, dan
keadaannya itu harus bermanfaat. Benda yang dijual harus benda yang bermanfaat. Jadi kalau benda tidak bermanfaat, serangga dijual. Bermanfaat, nggak ada manfaat serangga, kecuali untuk obat mungkin. Dan manfaat di sini artinya manfaat yang umum, bukan manfaat di sebagian orang. Serangga, manfaat serangga buat burung, nah ini nggak dianggap. Jadi manfaat yang buat orang-orang khusus seperti itu tidak ada. Ya, manfaat di sini artinya manfaat untuk orang ramai. Manfaat untuk orang ramai. Sehingga manfaat syar'an artinya bermanfaat dan dianggap bermanfaat menurut syarak. Syariat menganggap itu bermanfaat. Sehingga tidak sah menjual serangga yang tidak bermanfaat. Ngejual misalkan kalajengking dijual, buat apa itu? Ada manfaatnya. Ataupun ngejual ular. Ada manfaat ular. Manfaat apa? Dimakan, enggak sah dimakan ular. Nah, jadi benda yang tidak bermanfaat tidak sah dijual. Ataupun benda yang bermanfaat, Ustaz, tapi manfaatnya tidak diperbolehkan oleh syarak, seperti gitar misalkan. Gitar bermanfaat, gitar, tapi gitar dalam Islam hukumnya haram karena sesuatu yang mengandung senar. Tali senar itu dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Karena fikih Islam pendapat yang kuat tidak diperbolehkan seperti gitar ataupun apalagi yang ditarik itu apa namanya? Biola. Itu hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu kita jual manfaat, tapi manfaatnya itu tidak diperhitungkan oleh syarak. Tidak sah diperjualbelikan. Cuman jadi pertanyaan saya terus, bagaimana itu yang penjual serangga, jual serangga di toko misalkan untuk apa namanya makan burung. Nah itu ada walaupun tidak sah, seperti ataupun yang menjual apa namanya kotoran sapi atau kotoran kambing untuk dijadikan pupuk, itu jangan jangan dijual beli. Boleh solusinya dengan atas upah. Ini kamu udah ngumpulin ini, udah saya kasih upah atas upah. Jadi bukan atas nama jual beli kotoran. Ataupun boleh juga solusi yang kedua dengan bukan jual beli tapi dipindahkan hak. Pemindahan hak. Karena ini kotoran kambing misalkan. Itu selama itu itu hak dia. Artinya kita kalau misalkan kita curi, kita ambil kotoran orang di kebun orang ataupun di kandang sapi, boleh atau tidak kita curi? Enggak boleh. Walaupun itu sebenarnya najis, enggak boleh kita curi karena najis itu adalah haknya dia. Kalau misalkan sekarang kita datengin dia, ini tolong pindahkan hak. Tapi bukan hak milik. Jadi milik, soalnya benda najis tidak mungkin dimiliki. Dalam Islam, benda najis tidak sah dimiliki. Tetapi itu hak dia. Sekarang untuk memindahkan hak itu boleh ambil uang. Tapi bukan atas nama jual beli. Ini sekarang hakmu. Artinya ini tai sapi ini misalkan ini hak punya kamu. Sekarang kita pindahkan hak ini jadi punya saya kasih uang, boleh. Atau itu dalam bahasa fikih namanya naqlil yad, memindahkan kekuasaan. Memindahkan kekuasaan. Jadi sekarang ketika masih di kandang sapinya, ini semua kotoran tadi adalah hak si yang punya sapi ataupun atas kekuasaan yang punya sapi. Sekarang memindahkan hak kekuasaan untuk kita, boleh ambil uang, tapi tidak boleh atas nama jual beli. Nah, jadi solusi kalau misalkan kotoran yang bernajis ataupun benda-benda yang tidak bermanfaat seperti serangga misalkan kita jual, ataupun kalau sekarang yang dijual di sebagian daerah tokek pada dasarnya nggak bermanfaat. Tokek dimakan nggak boleh. Jadi buat obat, katanya untuk pengobatan. Itu lebih baik jangan atas nama jual beli, atas nama nyari upah.
Solusinya lebih baik seperti itu. Jadi misalkan kamu udah capek nyari, pelihara ini, udah kasih upah sekian, 100 juta misalkan. Ataupun solusi yang kedua tadi, memindahkan kekuasaan. Dengan cara memindahkan kekuasaan, bukan jual beli. Karena benda yang tidak bermanfaat tidak sah diperjualbelikan. Marhaba. Ini kan berbeda dengan orang tadi. Iya. Dengan ada tinjai. Iya. Tinjai. Yang punya tinjai itu dijual lagi ke kebun sayur. Mereka yang jual. Yang mereka jual kebun sayur. Kalau enggak itu kan iya benar. Itu dijual lagi ke kata yang kebun sayur. Iya iya. Bagaimana hukumnya? Kalau atas nama jual beli tidak boleh. Yang pertama sekarang ketika diambil itu orang yang pertama yang punya rumah, yang punya rumah pasti rela akan diambil sama mereka. Ngapain kita itu kotoran? Berarti artinya ini sekarang ketika masuk di mobil mereka dan kita sudah rela itu buat mereka dibawa kemana terserah dia. Artinya itu kotoran sekarang hak mereka. Jadi hak dia. Cuman untuk dijual tidak boleh. Dia paling bisa ngambil uang dari si yang punya kebun atas nama upah. Ini saya sudah bawa jauh-jauh habis bensin bayar. Boleh. Tapi ini kalau kotoran ini saya jual buatmu satu mobil seharga sekian, nggak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak sah jual beli. Cuman kalau diperjualbelikan juga Ustaz, dia diakad jual beli. Hukum jual beli tidak sah. Tetapi dia boleh ngambil uang itu tadi. Misalkan uang dari si kebun yang punya kebun, dia ambil uang. Itu uang halal dimakan atau tidak? Halal dimakan. Uang itu halal, tapi perbuatan mereka tadi, perbuatan mereka menjual sesuatu hal yang benda najis, hukum jual beli tidak sah sehingga dia dianggap haram. Dianggap dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Melakukan hal yang haram, yaitu melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan oleh syarak. Jadi satu sisi mereka melakukan hal haram karena melakukan transaksi yang dilarang dalam Islam. Tapi sisi yang lain, uang yang diambil halal dimakan atau tidak? Halal, karena yang punya kebun ngasihnya atas nama ridha. Dia ngasih dulu, halal dimakan. Teman lebih untuk biar terbebas dari dosa, supaya kita tidak dianggap melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat. Solusi dua tadi. Yang pertama atas nama upah. Upah capek ngebawa jauh butuh bensin itu, udah upah sekian. Ataupun solusi yang kedua atas nama memindahkan kekuasaan. Bukan jual beli. Itu dua solusi di benda najis ataupun di benda-benda yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi dua yang syarat pertama, benda yang dijual beli harus yang suci ataupun minimal benda yang bernajis tapi mungkin disucikan dengan dicuci. Yang kedua, syarat yang kedua harus bermanfaat, Dan manfaat di sini yang ditinjau adalah manfaat yang sesuai dengan syariat. Artinya manfaat yang diakui oleh syariat. Artinya manfaat yang tidak diakui oleh syariat, termasuk rokok. Manfaat apa rokok? Nggak ada manfaat. Apakah manfaat rokok biar nenangin pikiran, biar fresh, biar tenang pikiran itu diakui manfaat oleh syariat? Wallahu alam, pendapat saya nggak diakui syariat, sehingga jual beli rokok tidak sah. Wallahu alam, sebagian mengatakan itu manfaat, tapi manfaat seperti itu tidak diakui oleh syariat. Manfaat yang dimaksud dalam fikih, benda yang dijual adalah benda yang bermanfaat, artinya manfaat yang diakui oleh syariat. Artinya manfaat yang bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan kita menjual benda-benda yang bertentangan dengan syariat, yang tidak bermanfaat. Dalam syariat menganggap ini tidak bermanfaat, ini benda haram atau benda makruh atau benda minimal makruh. Sesuatu yang makruh artinya tidak bermanfaat. Sesuatu yang makruh artinya itu tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat menurut syariat. Buktinya syariat menganggap itu makruh. Apalagi kalau yang haram.
Kayak yang haram seperti gitar tadi. Manfaat gitar, manfaat. Bagi orang yang mengambil manfaat, justru sebagian artis dapat uang dari situ. Tapi syariat menganggap manfaat itu, tidak. Itu menurut syariat manfaat itu tidak dianggap. Karena ini bertentangan dengan syariat. Sah dijual beli? Tidak sah. Ataupun manfaat yang makruh, misalkan rokok, walaupun ada pendapat makruh. Boleh manfaat itu? Enggak manfaat. Karena manfaatnya tidak diakui oleh syariat. Minimal makruh. Ketika ulama syariat mengatakan ini makruh, artinya ini benda tidak layak pakai. Artinya tidak bermanfaat. Sehingga hukum jual beli tidak sah. Wallahu a'lam. Ataupun benda-benda yang lain banyak yang sesuatu yang tidak dianggap bermanfaat oleh syariat. Jadi benda mabi' yang diperjualbelikan harus sesuatu yang bermanfaat menurut versi syariat. Versi syariat Islam. Apabila syariat mengatakan ini bermanfaat, khair, bermanfaat, boleh dijual beli. Apabila menurut syariat ini tidak bermanfaat, tidak sah dijual. Berarti dengan kata lain, bisnis media itu makruh. Bisnis yang enggak makruh, bagus. Kalau bisnis tinja, cuman jangan atas nama jual beli tadi. Jangan atas nama jual beli. Jadi tapi bisnis tinja bagus. Kalau enggak ada. Ya kan kalau sesama Islam mungkin bisa ada ini ya. Sesuai syariat. Kalau dengan lain agama beda apa sih? Minimal kita berpegang dengan agama kita sendiri, Pak Ji. Jadi apakah bisa lihat kita aja gitu? Jadi nggak perlu kita jelasin ini hanya perbedaan. Oh udah, atas seperti tadi atasnya sewa aja. Misalkan kita transaksi sama misalkan bukan muslim, dia nggak paham ini apa, pindahkan kuasaan apa ini semua, daripada kita lama-lama ngejelasin, udah nggak usah pakai akad jual beli, pakai akad udah ongkos bayar cukup. Kalau atas nama ongkos artinya itu jasa, kalau ongkos artinya jasa. Tapi kalau uang ini harga, itu artinya jual beli. Nah, kalau bentuknya sifatnya harga berapa ini? Ini berarti jual beli. Tapi kalau ongkosnya berapa? Ini artinya jasa. Ini kalau jual beli misalnya jalan pinggir jalan kan, bisa aja kalau ada bayar misalnya Ya. Tapi kalau kita dengan perusahaan itu ada ini akad itu tertulis. Di situ tertulis kan jual beli. Itu tindakan gimana bisa? Kalau perusahaan tertulis nggak, tinggal diminta aja nggak bisa, nggak usah ada. Tidak dilakukan, maaf. Mungkin dilihat dari sudut pandang bisnis jual beli tadi, ya. Kita tidak melihat itu barang mana yang cukup kayak tinjauan itu jual beli juga sama. Menurut bagaimana? Apakah itu dianggap kalau misalkan perusahaan, tapi sebisa mungkin kita berusaha beli. Artinya kalau masih ada jalan untuk atas nama ongkos, ataupun tinggal diganti sirat aja dikit, jadi bentuk isi pernyataan, isi persetujuan tinggal diganti dikit aja. Selama mungkin usahakan. Tapi kalau benar nggak mungkin, saya bagaimana? Mereka nggak mau harus jual beli, tapi saya rasa mereka mau. selalu dilakukan kalau misalnya berkilo sekian. Terus saya pikir misalnya 300 kilo, kan sekian. Padahal itu benda najis. Bisa kecoa apa? Ada yang kena kecoa. Iya. Subhanallah. Tapi lebih baik jangan. Tapi kalau udah nggak ada cara lain ya sudah, mau bagaimana lagi. Tapi sebisa mungkin, apalagi sesama Islam, tinggal dikasih tahu lah.
Ya mungkin bisa. Akad kita misalnya ada perbedaan akad, tapi yang tertulis jual beli. Gimana Ustaz? Nanti yang maksudnya ini kan yang pihak yang membeli juga nggak bertanya-tanya lagi apa itu dari Islam kan? Ya. Jadi kalau saja kita bisa jual beli ini bisa kita dalam hati kita ini perbedaan bisa nggak? Mungkin dari apa namanya, dari diucapkan ada misalkan dari beda agama, mungkin dari segi ucapkan dulu, ini saya pindahkan hak kamu, ntar selesai tinggal tulis saja. Jadi soalnya patokan akad itu yang jadi tolak ukurnya di mulut, itu tulisan cuman pembuktian. Jadi usahakan yang di mulutnya berbentuk, ntar tulis ya apa tulis seperti solusi tadi. Saja kita selesaikan itu tidak Nah, ya. ya. Tapi sebisa mungkin dalam tulisannya ditulis atas nama yang lain ataupun atas nama ongkos tadi ataupun berbentuk pemindahan hak, itu saya rasa lebih bagus dibanding atas misalkan tulisannya berbentuk transaksi jual beli. Cuman bukan berarti ini yang saya katakan ini bukan berarti ntar kalau transaksi jual beli berarti haram saya makan uang itu, enggak. Karena dia ngasih ke kita ridho, kita ngasih ke dia saling ridho, walaupun halal kita makan uang itu. Tapi kelakuan tadi ya, perbuatan tadi doang yang dipermasalahkan. Karena saat itu kita melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat. Tapi selama masih ada jalan kesehatan, jual beli barang. iya. Artinya jual beli yang benda yang bernajis ataupun yang benda tidak bermanfaat dilarang. Haram. Cuman solusi seperti tadi, masih ada solusi, alhamdulillah. Iya. Iya, di akadnya. Tinggal di nah gitu aja. Jadi kalau misalkan pas serah terima, ini saya terima ongkosnya sekian, selesai. Jadi artinya cuman disebutkan ongkos, artinya jasa. Sebenarnya kalau misalnya dagang biasa, kalau saja tertulis. Ya paling ntar Pak. Kalau dalam masyarakat kalau orang tidak ngerti, baik yang menerima dan memberikan tidak ada untuk awal presesnya begitu aja di yang disebut preses ongkos. Ya, kalau bisa disebutkan atas ongkos. Jadi solusinya seperti dua itu, tinggal ntar dicari bagaimana cara supaya kita keluar dari jual beli, supaya yang terjadi dua ini. Artinya Islam ini walaupun tidak membolehkan ini, tapi solusi tetap diberikan solusi sehingga yang kita inginkan tercapai. Subhanallah. Transportasi. Iya. Barang yang saya diharapkan haram di rumah keras. Itu yang saya ambil dari situ haram. Kalau misalkan kita yakin yang minum muslim haram, saya dianggap kita membantu maksiat. Man ana ala maksiatin kana syarikan lah. Siapa saja yang membantu orang lain bermaksiat, maka dia dianggap bermaksiat, sama seperti yang jual nasi bungkus yang hari bulan Ramadan. Walaupun dia puasa, saya puasa Pak Ustaz, tapi saya ngejual nasi untuk orang. Hukumnya bagaimana? Sama, dia berdosa. Orang lain yang makan gara-gara nasi dia dianggap berdosa.
Jadi berusaha sebisa mungkin untuk menghindari. Cuman Ustaz, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu biarin. Makanya jangan terlalu detail. Kita yang pengusaha ini jangan terlalu detail. Dia tanya, ini isinya apa? Ini isi. Jangan perlu, lewat aja sudah. Tapi nggak boleh, Ustaz. Di dalam ketentuan begitu ada yang nggak dilarang. Para itu nggak boleh ya. Kalau ada persyaratan khusus. Jadi memang harus tahu apa isinya. Oh gitu. Nggak, takutnya ntar ketahuan pas dipretelin ini, waduh ini suruh keluar satu kan nggak mungkin. Subhanallah. Makanya alhamdulillah. Jadi yang kedua, syarat yang kedua, benda yang dijual diperjualbelikan harus sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, wa kaunuhu maqduran ala tasallumih. Benda yang diperjualbelikan harus sesuatu yang mampu untuk diserah. Jangan kita jual beli kambing sudah hilang. Kambing sudah hilang sudah. Ini saya jual beli. Ataupun kita jual beli barang yang sudah dicuri. Ini saya punya barang yang sudah dicuri. Ini saya jual kamu. Ataupun kita jual ikan di laut. Itu ikan di laut saya jual buat kamu. Gimana mau ngambil? Ataupun barang kita yang sudah dicuri. Kita punya motor, udah dicuri, hilang sudah motor. Berarti ini motor yang sudah dicuri saya jual. Kamu boleh itu jual, nggak sah. Karena itu benda yang tidak mungkin untuk diterima sama si pembeli. Jadi syaratnya benda yang dijual atau dijual harus benda yang mungkin untuk diterima oleh si pembeli. Nah, jangan apa namanya, motor sudah dicuri kita jual, nggak sah. La ilaha illallah. Kemudian wa wilayatun lil bai'i. Kita cukupkan, besok kita lanjutkan insyaallah. Ada sisa 2 syarat lagi tentang benda yang dijual beli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.